Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya di program Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Pemirsa, dalam dunia ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia sudah memasuki pada instrumen surat berharga atau obligasi yang dikenal dengan nama sukuk negara. Meskipun sukuk telah lama diterbitkan oleh sebuah perusahaan swasta pada tahun 2002, namun undang-undang tentang surat berharga syariah negara baru diterbitkan pada tahun 2008. Bagi yang belum tahu, sukuk adalah instrumen berpendapatan tetap yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dari OJK dan tentu saja Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara. Nah, untuk membahasnya lebih jauh dan detail, kita akan berbincang bersama Pak Luki Alfirman, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Halo, apa kabar Pak Luki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik ya. Pak Luki, melihat perkembangan keuangan syariah di Indonesia, sukuk ini kan menjadi salah satu bagian ya dari keuangan syariah di Indonesia. Nah, seberapa signifikan kalau kita bandingkan misalnya sukuk, tentu saja sukuk negara dibandingkan dengan industri keuangan syariah yang lain, misalnya perbankan syariah, begitu ya Pak Luki, asuransi syariah, ini kan spesifik nih, sukuk negara. Seberapa signifikan Pak Luki? Oke, terima kasih Mas Gun. Jadi kalau kita bicara tentang industri keuangan dan ekonomi syariah, mungkin kita membahasnya dulu dari sisi potensi dulu. Kita adalah negara nomor 16 dari segi PDB di dunia, makanya kita menjadi anggota G20. Saat ini PDB kita mungkin mencapai kisaran 16.000 triliun rupiah. Kita sudah mencapai 1 triliun US dollar ekonomi. Wow. Nah, itulah besarnya perekonomian Indonesia. Dan kita tahu Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Jadi potensi itu luar biasa besarnya. Nah, kalau kita lihat yang ada saat ini, tadi ditanyakan bagaimana sih kondisi keuangan, sektor keuangan maupun ekonomi syariah di Indonesia. Secara umum aset keuangan syariah itu mungkin ada kisaran 9% dibandingkan dengan total aset keuangan industri keuangan di Indonesia. Keuangan ya? Semuanya ya. Jadi masih relatively kecil lah, ya kan? Bawah 10%. Bawah 10%. Kalau kita lihat perbankan syariah itu asetnya mungkin hanya sekitar 6%. Lebih kecil lagi? Lebih kecil lagi. IKNB, industri keuangan non-bank, lebih kecil lagi, hanya di kisaran 4%. Nah, tapi untuk sukuk negara atau surat berharga syariah negara dibandingkan obligasi nasional itu sudah mencapai 19%. Nah, ini nih yang menyumbang terbesar kelihatannya. Betul sekali. Jadi, tapi overall bisa kita lihat bahwa ya dari segi size itu masih kecil, tapi sisi lain justru ini merupakan peluang buat kita bagaimana kita bisa mendorong lebih jauh lagi mengembangkan industri keuangan dan ekonomi syariah. Nah, kalau menurut saya melihat perkembangan dalam 10 tahun terakhir ini, sebenarnya kita sudah on track. Jadi sudah ada beberapa kebijakan, regulasi yang sudah kita buat yang mendorong perkembangan industri syariah ini secara lebih maju lagi. Jadi misalnya kita baru saja sudah dibentuk namanya Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Diketuai langsung oleh Presiden. Itu kan luar biasa. Kita sudah punya roadmap-nya. Ya kan? Roadmap-nya bagaimana mengembangkan industri keuangan dan ekonomi syariah. Itu juga satu luar biasa. Nah, makanya kalau kita lihat ada satu publikasi yang bagus sekali. Kalau kita lihat laporan dari yang disebut Global Islamic Finance Report, ternyata Indonesia sudah menjadi ranking nomor 1 dari sisi country index-nya untuk industri syariah. Jadi industri syariah Indonesia, country index, ranking nomor 1? Betul. Itu kan suatu perkembangan yang luar biasa, yang sangat positif buat kita. Nah, tapi itu kan belum cukup. Nah, bagaimana kita bisa mendorong secara event lebih progresif lagi untuk mengembangkan perekonomian keuangan syariah ini. Itu tantangan kita bersama. Maksudnya, inilah tugas kita bersama, bukan hanya pemerintah, bukan hanya tugas otoritas, ada Bank Indonesia, ada OJK, tapi juga secara bersama dalam suatu ekosistem. Jadi pemerintahnya, otoritasnya, para pelakunya, masyarakatnya, bagaimana secara bersama-sama kita bahu-membahu mengembangkan perekonomian syariah ini.
Nah, Pak Luki, ini ada pertanyaan yang mungkin agak mendasar nih ya. Pertama, kenapa sih di awal Kementerian Keuangan itu mau gitu ya mendukung penerbitan sukuk? Karena ini kan sesuatu yang out of the box pada saat itu, tahun 2008 ya. Lalu sampai saat ini dari 2008 sampai sekarang 2020, itu seberapa signifikan sudah SBSN, Surat Berharga Syariah Negara ini berkontribusi dalam pembangunan nasional gitu. Jadi kalau kita lihat saat ini misalnya memang tujuan kita menerbitkan sukuk negara itu ada beberapa. Oke. Tujuan pertama bagaimanapun juga ini dalam rangka untuk mendukung APBN, menutupi pembiayaan kebutuhan defisit APBN. Itu yang pertama. Nah, jadi kebetulan kami di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko, kami yang diberi tugas bagaimana mengelola pembiayaan tersebut. Nah, dalam mengelola pembiayaan tersebut kan kita juga punya ada berapa tujuan yang harus kita capai. Misalnya, tentu saja kita ingin menjadi sumber pembiayaan yang paling rendah cost-nya, ya kan? Cost-nya yang relatively low gitu ya. Itu kan itu pastilah. Ya. Kan kita tidak ingin memberikan beban terlalu besar kepada APBN. Tapi sisi lain kita juga harus mengelola risiko. Ya kan bukannya semata mengejar tadi return-nya cost yang rendah tadi, tapi kita juga harus mengelola risikonya seperti apa. Makanya di sinilah perlunya adanya diversifikasi. Diversifikasi, bukan hanya yang sifatnya konvensional, mungkin juga kita perlu juga menyisir investor yang berbasis syariah. Itu contohnya. Makanya kita juga menerbitkan instrumen SBN yang berbasis syariah atau kita sebut sukuk negara. Nah, itu baru yang pertama. Tapi dari pihak kami juga pemerintah punya tujuan lain, misalnya pendalaman pasar keuangan. Kita ingin memperkuat basis investor domestik. Ini hubungannya dengan ukuran makronya kita. Misalnya bagaimana kita mensupport current account deficit kita. Nah, kalau kita bisa disupport oleh basis investor domestik, itu kan jauh lebih bagus. Nggak ada ketergantungan dari asing. Bagaimana kita berinovasi mencari instrumen pembiayaannya untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Nah, salah satunya adalah kita berinovasi menerbitkan sukuk negara berbasis proyek. Kita sebutnya project based sukuk atau sukuk proyek. Karena memang kebutuhannya untuk infrastruktur besar. Luar biasa besar. Dan infrastrukturlah salah satunya mungkin yang paling utama yang bisa menggerakkan roda perekonomian negara. Betul sekali. Masih bersama kami dalam program Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Berdasarkan info Kementerian Keuangan, mencatat penerbitan Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN, atau kita biasa sebut sukuk negara, telah menembus hingga 1.300 triliun rupiah di tahun 2020 ini. Saya melihat perkembangan SBSN ini sangat luar biasa. Salah satunya instrumen proyek SBSN. Nah, Pak Luki, boleh dijelaskan nggak, tadi sudah disebut-sebut soal project based sukuk gitu ya, atau SBSN yang berbasis proyek, itu kira-kira bagaimana sistem penerbitannya, lalu yang menjadi underlying kan proyek-proyek. Nah, ini bagaimana nih menilai proyek kalau sukuk negara kan tadi fiturnya harus aman gitu kan ya. Bagaimana menjamin proyek-proyek ini bisa aman, Pak, sebagai underlying SBSN? Oke, pertama adalah ini dikaitkan dengan prioritas dari pemerintah. Bagaimana kita tahu bahwa dalam pembangunan Indonesia ini infrastruktur menjadi salah satu kunci. Nah, infrastruktur itu pertama ternyata memang memberikan multiplier efek yang paling besar untuk bisa disumbangkan ke menggerakkan perekonomian Indonesia. Dan kemudian juga kita tahu memang ketertinggalan infrastruktur kita itu, infrastruktur gap kita itu masih cukup besar. Makanya salah satunya prioritas pemerintah saat ini bagaimana kita terus menggenjot pembangunan infrastruktur. Nah, itu dari sisi lain, di satu sisi. Sisi lainnya adalah kembali lagi bagaimana kita berinovasi mencari instrumen pembiayaannya untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Nah, salah satunya adalah kita berinovasi menerbitkan sukuk negara berbasis proyek. Kita sebutnya project based sukuk atau sukuk proyek.
Karena memang kebutuhannya untuk infrastruktur besar. Luar biasa besar. Dan infrastrukturlah salah satunya mungkin yang paling utama yang bisa menggerakkan roda perekonomian negara. Betul ini. sekali. Jadi kita desain instrumen ini, sukuk proyek ini dengan berbasis underlying-nya adalah berbagai macam proyek infrastruktur. Okay. Nah, kemudian sama juga kan ini sukuk, kita harus minta bagaimana menyusun akadnya, gimana menyusun strukturnya, kita berdiskusi dengan Dewan Syariah Nasional, dapatlah kita, oh ini skema yang akan kita pakai. Jadi insya Allah label syariahnya pun insya Allah ini mendapat dukungan dari Dewan Syariah Nasional. Terjaga MUI. Pak ya? Terjaga. Okay. Itu yang paling penting, karena kita juga harus menjaga nggak semata-mata begitu gampangnya menyematkan label syariah. Oke. Jadi insya Allah terjaga, itu yang pertama. Kedua, oke, begitu kita bicara proyek, nah ini juga kan kita harus susun dulu gimana nih peraturannya, governance-nya, dan sebagainya. Makanya kemudian kita meluncurkan sukuk proyek ini di tahun 2013 yang pertama. Jadi itu waktu itu tahun tersebut kita hanya menerbitkan sukuk negara itu, sukuk proyek ini hanya untuk satu proyek. Proyek perdananya itu adalah proyek double track kereta api, jalur kereta api antara Cirebon dengan Kroya waktu itu, di bawah Kementerian Perhubungan. Nah setelah itu berkembang terus. Tahun ini misalnya kita alokasi sukuk negara untuk proyek ini sebesar kurang lebih 27 triliun rupiah. Itu yang kita alokasikan untuk benar-benar di underlying-nya adalah berbagai macam proyek. Proyek apa saja? Mulai dari proyek infrastruktur yang tradisional seperti jalan, jembatan, irigasi, itu kita support, kita biayai lewat sukuk proyek ini, tapi juga untuk yang langsung berhubungan dengan kemaslahatan umat. Misalnya kita membangun KUA di seluruh negeri, kita membangun asrama haji, kemudian juga kita mensupport berbagai perguruan tinggi Islam. Jadi mulai UIN, IAIN, STAIN, itu semua kita support dengan sukuk proyek ini. Jadi strategisnya infrastruktur yang menjadi basis proyek sukuk negara itu adalah yang berbasis kemaslahatan untuk masyarakat banyak, seperti tadi ya Pak, jalan begitu ya? Betul. Lalu yang lebih spesifik mungkin kemaslahatan dari umat Islam ya. Betul. Ada mungkin hal-hal strategis lain ya Pak yang dituju oleh penerbitan sukuk berbasis proyek ini? Jadi pada perjalanannya memang selalu kita ada lesson learned lah, bagaimana kita selalu melakukan perbaikan, selalu improve, ya kan? Kita makin banyak sekarang kementerian lembaga yang terlibat. Dulu hanya satu kementerian lembaga, sekarang udah lebih banyak lagi. Dulu masih hanya sifatnya ya tadi yang tradisional jalan irigasi. Sekarang kita mulai ke social infrastructure yang membangun, mendukung edukasi pendidikan, mendukung kesehatan. Kita pun akan memperluas mungkin bagaimana dengan pemerintah daerah. Itu akan yang selalu kita kembangkan. Nah, yang penting adalah bagaimana ini bisa berkontribusi menggerakkan perekonomian, membangun infrastruktur, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Kalau dari sisi strategisnya berarti semakin strategis Pak ya kesininya, karena tadi Bapak sebutkan kementerian lembaga itu makin banyak yang terlibat. Kalau di awal-awal mungkin kita bicara proyek hanya tadi ya yang terkait dengan masyarakat seperti jalan gitu. Ya. Lalu ada KUA, lalu ada universitas, itu kan lintasnya Kementerian Agama, kemudian yang lain lagi gitu, Kementerian Pendidikan gitu. Betul. Sampai saat ini Pak Luki kalau boleh disebutkan, kira-kira ada berapa kementerian atau lembaga yang sudah terlibat dalam istilah koordinasi dalam penerbitan sukuk ini? Sejauh ini sudah 8-9 kementerian lembaga. Tapi saya sampaikan tadi, justru kita ingin terus mengembangkan. Nah, memang selalu ada masalah economies of scale. Makin dikembangkan, berarti kita pengawasan pun harus makin baik. Ya kan? Kita harus memberikan tadi edukasi juga, sosialisasi juga kepada KL-KL yang lain tersebut untuk bisa memanfaatkan sukuk proyek ini. Nah, jadi itu memang ada pengembangan kapasitas juga yang harus kita jaga. Karena kan kita nggak hanya semata-mata ingin mengembangkan volume, tapi tetap kita ingin menjaga kualitasnya juga. Nah, itu yang kami lakukan, dan itu kami Kementerian Keuangan nggak bisa sendirian. Harus bekerjasama dengan yang lain. Bekerjasama mulai dengan Bappenas, dari segi perencanaan, bagaimana nanti kita pengawasan, kita mau meyakinkan KL itu bisa menjalankan programnya dengan benar, bisa deliver. Nah, itu kan semua kita harus lakukan secara bersama-sama.
Jadi kalau tadi Pak Luki sampaikan tahun 2013 ya, pertama kali ada project base sukuk ya. 7 tahun, hampir 8 tahun, kira-kira sudah sampai seberapa signifikan Pak? Mungkin kalau dibantu dengan pembagiannya kira-kira apakah yang masih outstanding sekarang, sukuk negaranya itu banyak yang berbasis project atau gimana Pak? Jadi kalau hitungan kami, statistiknya kita sudah membiayai hampir 3.000 project. Oh, So far. 3.000 project. 3.000 project sampai dengan akhir tahun kemarin. Nah, itu yang saya sampaikan tadi bahwa proyek itu sudah mulai bervariasi, Iya. ya kan? Bukan hanya yang sifatnya tadi hard traditional infrastructure, tapi juga tadi sudah mulai masuk ke social infrastructure. Ya. Sesuai dengan prioritas pemerintah. Oh, kita ingin mengembangkan pendidikan. Ya, bagaimana kita sudah mulai masuk ke sektor pendidikan misalnya, yang sifatnya lebih sosial. Nah, itu yang harus kita lakukan. Basisnya tetap infrastruktur, tapi tetap kita sudah bisa menunjang juga sektor-sektor lain yang menjadi prioritas pemerintah. Bisa nggak ya kita bisa menarik green investor tapi dengan instrumen sukuk? Atau sebaliknya sukuk investor tertarikkan dengan format green. Format green. Ya. Oke. Harapannya adalah, wah justru kita bisa memperkenalkan investor green itu dengan instrumen sukuk yang baru. Ya kan, itu harapan kita. Oke, kembali bersama saya dalam program Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni, Metro TV. Indonesia telah berkomitmen untuk menanggulangi perubahan iklim, di mana keseriusan pemerintah dibuktikan dengan ratifikasi Paris Agreement tahun 2016. Sebagai salah satu wujud komitmen tersebut, saya telah melihat pemerintah telah menerbitkan instrumen Green Sukuk. Nah, Pak Luki, boleh diceritakan nggak terkait dengan inovasi Green Sukuk? Yang pernah saya amati, yang saya pahami juga ini kayaknya satu hal yang membuat Indonesia menjadi sebuah pemerintahan di dunia yang signifikan dalam penerbitan Green Sukuk. Jadi kalau kita bicara tentang program yang sifatnya green, kita tidak hanya membahasnya dari sisi bagaimana pelaksanaan program tersebut, tapi ada aspek lain, yaitu bagaimana pembiayaannya. Oh. Jadi kan selalu kita melihatnya dalam dua aspek tersebut. Dua aspek ya. kan? Ya. Okay. Nah, biasanya nih program-program sifatnya green itu biasanya sedikit lebih mahal, sedikit lebih costly misalnya, ya kan? Maka dibutuhkan juga jenis pembiayaan yang sifatnya mungkin spesial juga. Nah, makanya pemerintah selain kita bicara tentang program bagaimana penggunaan energi terbarukan, yang pembangunan sifatnya lebih sustainable, kita juga harus mulai memikirkan tentang pembiayaannya. Nah, jadi kalau arah pembiayaannya ke situ, yang membiayainya atau uang yang untuk membiayainya juga harus kira-kira match gitu ya? Betul. Nah, makanya kita berinovasi, kita luncurkan namanya Green Sukuk Green itu. Sukuk. Kita Green Sukuk itu mulai menerbitkan pertama tahun 2018. Dan ini sifatnya untuk yang global. Jadi dalam mata uang US dollar dan dipasarkan di luar. Nah, penerbitan Green Sukuk ini suatu konsep yang gampang, ada prosesnya. Jadi kita berawal dari harus menerbitkan atau menyusun apa yang disebut namanya Green Framework. Waduh, ini apalagi nih Green Framework itu jadi bentuk komitmen kita bagaimana kita mulai melakukan seleksi atau kriteria seleksinya untuk proyek yang bisa dikategorikan sebagai green, penggunaan prosesnya, penggunaan Green Sukuk itu hasil penerbitannya untuk apa saja, bagaimana nanti pembagiannya, pertanggungjawabannya dalam bentuk reporting, itu semua ada namanya disusun dalam bentuk framework, satu framework. Nah, itu yang kita susun, kita mendapat bantuan misalnya dari UNDP, jadi supaya ini benar-benar memenuhi standar dunia lah, karena kan nanti investornya pun dari investor dari global sebetulnya. Nah, itu pun nanti akan direview namanya oleh satu lembaga yang punya reputasi kelas dunia. Kita memakai Cicero dari Norwegia. Waduh, ini badan dunia UNDP, kemudian ada
dari Cicero ya, Norwegia ya Pak ya? Oke. Itu baru Green Framework-nya. Baru Green Framework. Nah, kemudian kita diberikanlah status namanya medium green. Oke. Nah, kemudian kita siap nih mulai menerbitkan green sukuknya ini. Dan itu pun cukup menantang. Kenapa? Karena ini jenis investor ini biasanya berbeda nih. Kita tadi bicara tentang green sukuk. Ada sukuk investor itu memang berbeda dengan green investors. Oke. Nah, jadi itu waktu kami mendesain program ini jujur saja ini suatu tantangan buat kita bahwa bisa nggak ya kita bisa menarik green investor tapi dengan instrumen sukuk, atau sebaliknya sukuk investor tertarik dengan format green. Format green. Ya. Oke. Itu kan bisa positif bisa negatif. Positifnya adalah harapannya adalah wah justru kita bisa memperkenalkan investor green itu dengan instrumen sukuk yang baru. Ya kan, itu harapan kita. Nah, tapi takutnya waktu itu ada juga kemungkinan, wah ini kok saya nggak mau investasi di sukuk, saya nggak ngerti. Misalnya seperti itu. Jadi ini kayaknya targetnya Kementerian Keuangan kalau saya bayangkan dengan adanya Green Framework ini, berusaha memperoleh green investors yang notabene mungkin belum kenal ya dengan instrumen sukuk, dan sukuk investors yang belum terlalu kenal dengan konsep green ini apa ya gitu ya Pak Luki. Betul sekali. Nah, di sisi investor kan punya pilihan. Oh, biasanya kan namanya instrumen investasi kan begitu banyaknya di luar sana. Oh, bisa beli properti, bisa beli saham, bisa menabung di bank, ya kan. Kemudian masyarakat juga punya preferensi. Saya maunya konvensional is okay, tapi saya hanya mau berinvestasi yang berbasis syariah. Pemerintah juga melakukan diversifikasi, kita juga menerbitkanlah surat berharga negara yang bersifat berbasis syariah, yaitu sukuk. Masih bersama kami di program Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Bicara tentang sukuk negara, ternyata telah berkontribusi yang cukup penting di bidang perekonomian Indonesia. Dan seperti kita ketahui, pemerintah Indonesia telah meluncurkan program Cash Wakaf Link Sukuk atau CWLS pada tahun 2018 dalam acara IMF World Bank Annual Meeting di Bali. Yang pada akhirnya telah diterbitkan sukuk wakaf seri SW001 seri CWLS yang pertama pada Maret 2020. Nah, Pak Luki, apa sih sebenarnya sukuk wakaf itu? Kemudian bagaimana ya sistem menyampaikan sukuk wakaf ke masyarakat, ke pihak-pihak yang memang terkait gitu ya di dalamnya? Karena kan kalau kita bicara wakaf, mungkin tidak hanya Kementerian Keuangan selama ini langsung isu sukuk negara, tentu ada terkait pihak-pihak lain seperti mungkin nazirnya, Badan Wakaf Indonesia dan lain-lain. Oke, terima kasih. Jadi saat ini pemerintah sedang mencoba mengembangkan wakaf. Potensi wakaf di Indonesia kan luar biasa besarnya. Tapi harus diakui saat ini mungkin seperti halnya zakat, masyarakat Indonesia, Muslim Indonesia itu masih seringnya melakukan wakaf itu secara sendiri-sendiri. Jadi upaya pemerintah adalah bagaimana mencoba lebih mengorganisir, mengintegrasikan berbagai macam program wakaf yang ada di masyarakat. Makanya kemudian dibentuklah Badan Wakaf Indonesia. Nah, kemudian juga kita tahu wakaf itu juga mungkin ada beberapa bentuk lah atau instrumen. Biasanya kan orang taunya wakaf itu dalam bentuk barang atau properti. Tapi kan wakaf itu juga bisa berbentuk juga dalam bentuk uang misalnya. Betul. Nah, itu kan upaya-upaya itu yang sedang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia bagaimana memasyarakatkan, mensosialisasikan wakaf ini. Nah, makanya salah satu instrumen yang dianggap paling aman karena ini diterbitkan oleh pemerintah, kemudian juga mempunyai return atau imbal hasil yang cukup baik, yaitulah bentuk kontribusi pemerintah. Kita menerbitkan yang disebut tadi CWLS atau sukuk wakaf lah singkatnya. Ini dipergunakan oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai sarana instrumen untuk mengelola wakaf uang mereka. Nah, itulah kita terbitkan kemarin di bulan Maret. Ini terbitan perdananya itu memang masih kecil 50 miliar. Dan kedepannya itu kembali lagi bicara potensi itu sangat luar biasa besarnya. Makanya kemudian kita
akan berinovasi terus. Kemarin itu kan sukuk wakaf ini masih mungkin banyaknya dibeli oleh yang besar-besar investor yang sifatnya institusi yang besar-besar. Ya, ya. Nah, karena ini wakaf itu kebanyakan mungkin juga individu, makanya kita pun akan mengembangkan CWLS yang ditujukan untuk investor retail. Ya, ya. Jadi sukuknya itu yang sifatnya retail. Itu yang sedang kita kaji saat ini. Ya, kita kan butuh persiapan ya, mulai dari peraturan, nanti edukasi, sosialisasi. Tapi memang arah kedepannya kita in pipeline, memang kita akan menerbitkan sukuk wakaf yang sifatnya untuk investor retail. Pak Luki, kalau selama ini kan ya pemerintah menerbitkan sukuk ya, Kementerian Keuangan menerbitkan sukuk itu kan biasanya untuk ya membiayai apapun yang pemerintah perlu lakukan kan gitu kan. Sebenarnya apa sih yang menjadi target Kementerian Keuangan dengan mengeluarkan cash wakaf link sukuk ini? Karena ini kan sifatnya menjadi ada unsur apa ya, sosialnya, melibatkan masyarakat juga untuk berpartisipasi di situ. Sebenarnya targetnya apa, Pak? Ini tujuan kita penerbitan sukuk in general secara umum, kemudian juga khususnya CWLS ini atau sukuk wakaf ini, sebetulnya kita punya multiple objektif. Ya, tujuan pertama pemerintah menerbitkan surat berharga negara termasuk sukuk, ya tujuannya untuk membiayai APBN kita, membiayai defisit APBN, itu udah pasti. Kemudian karena kita mengelola risiko, kita melakukan diversifikasi. Kita mengelola jadi bukan hanya konvensional, kita terbitkan juga yang sifatnya berbasis syariah atau sukuk. Yeah. Nah, kemudian kita lihat juga potensinya kan luar biasa di sukuk ini. Nah, itu dari sudut pandang pemerintah. Kemudian kita juga punya kepentingan untuk mengembangkan perekonomian syariah secara umum. Kita ingin memperdalam pasar keuangan kita, memperluas basis investor domestik. Nah, dari sisi investor punya pilihan. Oh, biasanya kan namanya instrumen investasi kan begitu banyaknya di luar sana. Oh, bisa beli properti, bisa beli saham, bisa menabung di bank, ya kan. Kemudian masyarakat juga punya preferensi. Saya maunya konvensional is okay, tapi saya hanya mau berinvestasi yang berbasis syariah. Nah, sekarang jadi itu menemukan tadi soal supply and demand tadi, ya kan, bahwa ada minat atau demand untuk instrumen yang berbasis syariah. Pemerintah juga melakukan diversifikasi, kita juga menerbitkanlah surat berharga negara yang bersifat berbasis syariah, yaitu sukuk. Jadi tujuannya tadi bahwa satu untuk membiayai APBN, pembiayaan APBN, tapi yang kedua membantu BWI tadi, bahwa Badan Wakaf Indonesia Badan ini lagi yang di belakangnya ada para pewakaf ini atau wakif ini membutuhkan suatu instrumen, ya kan, bahwa supaya bagaimana kita bisa memutar uang ini supaya manfaat dari wakaf uang ini bisa dipakai untuk kegiatan kemaslahatan umat. Nah, itulah makanya kita luncurkanlah produk atau instrumen sukuk wakaf ini. Kalau dalam bayangan saya BWI ya, Badan Wakaf Indonesia itu juga mengelola bukan hanya wakaf uang ya, berarti ada wakaf-wakaf kayak tanah, mungkin bangunan, dan tentu wakaf uang diperlukan untuk kemudian mengoperasionalisasi apapun yang sudah menjadi wakaf dalam bentuk yang lain ya Pak Luki. Jadi Kementerian Keuangan dalam hal ini sebenarnya membantu sekali untuk mengoperasionalisasikan apa yang menjadi wakaf-wakaf, mungkin harta yang lebih banyak tidak bergerak ini ya Pak Luki ya. Betul sekali. Ini adalah bentuk partisipasi rakyat, pembeli sukuk ini untuk bisa ikut membangun negeri ini. Itu mungkin feature yang nggak dimiliki oleh instrumen lain. Berinvestasi, tapi sekaligus kita bisa ikut berpartisipasi membangun negeri. Masih bersama kami di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Pemirsa, kita sudah tiba di penghujung segmen Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Sejak awal kita berbincang-bincang, sangat luar biasa telah dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung ekonomi dan keuangan syariah, baik di pasar domestik maupun di pasar global. Selain itu, peran sukuk negara atau SBSN dalam pembangunan nasional juga sudah sangat banyak. Nah, sekarang Pak,
sebelum kita membicarakan going forward-nya SBSN akan seperti apa, ini masih ada sedikit nih yang menggelitik. Tadi kita bicara mengenai cash wakaf link sukuk dan sudah diterbitkan yang sukuk wakaf seri yang pertama gitu ya. Yang berikutnya ada lagi kan ya Pak ya? Dan katanya mau masuk ke dalam yang bentuknya lebih retail, karena supaya tidak hanya pihak-pihak besar yang bisa masuk, sekarang pengen mengarah kepada masyarakat yang mungkin punya kelebihan uang dan sangat-sangat ingin mencapai kebaikan yang sempurna, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 92 kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian yang kamu cintai. Nah, ini kayaknya bakalan banyak di masyarakat yang menunggu-nunggu cewek LS retail. Nah, ini gimana nih Pak Luki? Oke, tadi saya sampaikan sebetulnya sebelum masuk LS retail, kami pun untuk sukuk sudah mulai banyak atau sudah selalu menerbitkan yang disebut sukuk retail. Ya. Tadi disampaikan memang namanya instrumen obligasi, baik yang konvensional maupun yang sukuk, biasanya itu investornya investor besar, institusi, bank, ada fund manager, dana pensiun, asuransi, itu investor-investor yang pembeliannya itu luar biasa besar lah biasanya. Nah, tapi kita juga melihat ada grup investor justru yang punya potensi yang luar biasa besarnya juga, nggak kalah besarnya, kecil-kecil tapi banyak, yaitu investor value-nya gede juga ya. Ya, jadi kita punya 260 juta penduduk Indonesia. Kita tahu sebagian besar itu adalah Muslim. Nah, ini potensi yang bisa kita manfaatkan juga. Nah, dari sisi investor, dari sisi masyarakat juga, mereka juga tadi punya pilihan. Oh, selama ini mungkin kembali lagi mereka punya pilihan antara konvensional dengan syariah. Oh, mungkin instrumen syariah juga mungkin saat ini masih terbatas. Nah, sekarang ada bentuk namanya produk instrumen sukuk retail. Sukuk surat berharga syariah negara yang memang ditujukan untuk retail. Nah, itu yang jadi masyarakat punya pilihan. Nah, itu kita terbitkan itu ada 2 jenis untuk yang sukuk. Yang sifatnya namanya sukuk retail, yang sifatnya tradable, diperdagangkan. Bisa diperdagangkan. Atau yang namanya kita sebut sukuk tabungan. Ini sifatnya tidak dapat diperdagangkan. Jadi taruh, simpen gitu ya? Simpan aja terus. Ya. Nah, karena sifatnya retail, memang kita batasi hanya untuk yang individu. Jadi jumlah minimalnya pun hanya 1 juta. Waduh. Jadi 1 juta sudah bisa membeli sukuk retail ini. Nah, kemudian lebih jauh lagi, baru kemarin ya di pembukaan ISEF, Pak Wapres menyebutkan soal pentingnya digitalisasi untuk industri keuangan syariah. Supaya gampang orang membeli. Gampang. Nah, insya Allah, alhamdulillah justru kami untuk sukuk retail ini sudah memakai platform online. Itu sejak tahun lalu udah kita memasarkan sukuk retail ini, sukuk yang berbasis retail ini secara online. Jadi kita memakai namanya platform ISBN. Artinya dengan online ini dalam masa penawaran, istilah kita anywhere, anytime. 24/7. Several clicks away. Tinggal pakai gadget kita, handphone misalnya, ya kan? Kita mau beli sukuk retail atau sukuk tabungan, semua bisa melalui gadget kita. Semua bisa secara online. Jadi kita bisa memesan, kemudian bayarnya juga melalui online, kemudian sudah dapat bukti kepemilikan tersebut. Jadi sangat mudah, kemudian sangat aman karena tadi ini bukan produk pemerintah. Insya Allah aman. Imbal hasilnya cukup menarik. Dan saya perlu ulangi lagi nih, ini adalah punya feature yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh instrumen lain, yaitu karena ini untuk mendukung APBN, dengan kata lain ini adalah bentuk partisipasi rakyat, pembeli sukuk ini untuk bisa ikut membangun negeri ini. Itu mungkin feature yang nggak dimiliki oleh instrumen lain. Berinvestasi, tapi sekaligus kita bisa ikut berpartisipasi membangun negeri. Itu yang dari sukuk retail maupun sukuk tabungan itu. Kalau saya boleh sedikit simpulkan, apa yang sudah Kementerian Keuangan, khususnya DJP2R lakukan selama ini, itu telah menjadikan Indonesia sebagai
penerbit green sukuk yang signifikan di dunia, bahkan di awal-awal dulu mungkin satu-satunya bahkan ya, karena tidak ada satu negara pun yang berani mengklaim ini adalah green sukuk gitu, karena kriterianya cukup banyak. Kemudian kita sudah mulai masuk kepada yang sifatnya sosial ya Pak Luki ya. Cash wakaf link sukuk tadi, itu sebuah konsep yang luar biasa, artinya secara berjamaah juga mencoba mengantisipasi banyak hal. Bukan tidak mungkin salah satu jawaban untuk mengantisipasi wabah seperti pandemi COVID-19 ini juga adalah itu gitu ya. Karena buat masyarakat kita kelihatannya hal-hal yang spiritual ini menjadi sebuah jawaban juga untuk melakukan tolak bala begitu ya kira-kira. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Pak Luki Alfirman, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Semoga dapat memberi informasi dan pembelajaran untuk pemirsa dan memacu semangat Indonesia untuk bergerak maju menjadi kiblat ekonomi keuangan syariah dunia di masa depan. Nantikan episode Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni selanjutnya dengan narasumber-narasumber terkemuka dari dalam dan luar negeri. Saya Gunawan Yasni beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.